Dikisahkan, Oghuz Khan adalah bapak moyang dari Ertuğrul Gazi, Osman Bey, dan seluruh Sultan Ottoman. Legenda Oghuz Khan. Menurut legenda Turki, Oghuz lahir di Asia Tengah sebagai anak dari Karakan, pemimpin orang Turki. Dikatakan, dia berhenti minum susu ibunya setelah sekali dia meminumnya, dan setelah itu dia meminta kimis, yaitu minuman yang dibuat dari susu kuda yang difermentasi. Setelah itu dia tumbuh dewasa dengan sangat cepat hanya dalam beberapa waktu saja. Pada saat kelahirannya, tanah orang Turki diserang oleh seekor naga bernama Kian. Oghuz mempersenjatai diri dan pergi untuk membunuh naga itu. Dia memasang jebakan untuk naga itu dengan menggantung rusa yang baru saja dibunuh di pohon, lalu membunuh naga besar itu dengan tombak perunggu dan menusuknya dengan pedang baja. Setelah Oghuz membunuh Kian, dia menjadi pahlawan rakyat. Dia membentuk kelompok prajurit khusus dari 40 putra dari 40 bey Turki. Bey adalah tuan atau kepala suku Turki. Tapi ibu tiri Qin dan saudara tirinya yang merupakan pewaris tahta menjadi terintimidasi oleh kekuatannya dan meyakinkan Karakan bahwa Oghuz berencana untuk menggulingkannya. Karakan memutuskan untuk membunuh Oghuz di pesta berburu. Namun Oghuz mengetahui rencana itu dan malah membunuh ayahnya, dan setelah itu dia menjadi Khan. Ibu tiri dan saudara tirinya melarikan diri ke negeri Cina. Setelah Oghuz menjadi Khan, dia pergi sendiri ke stepa untuk berdoa kepada Tengri. Saat berdoa, dia melihat lingkaran cahaya datang dari langit dengan seorang gadis cantik supernatural berdiri di dalam cahaya. Oghuz jatuh cinta dengan gadis itu dan menikahinya. Dia memiliki 3 putra yang dia beri nama dalam bahasa Turki, yaitu Gun yang artinya matahari, Ay yang artinya bulan, dan Yıldız yang artinya bintang. Belakangan, Oghuz pergi berburu dan melihat gadis memesona lainnya di dalam pohon. Dia menikahinya juga dan memiliki 3 putra lagi yang dia beri nama Gok yang artinya langit, Dak yang artinya gunung, dan Deniz yang artinya laut. Setelah putra-putranya lahir, Oghuz Khan membuat pertemuan dan mengundang semua bey. Di pertemuan itu dia memberikan perintah ini kepada para bey. Saya telah menjadi Khan Anda. Mari kita semua mengambil pedang dan perisai. Kut, yaitu adalah kekuatan, akan menjadi tanda kita. Serigala abu-abu akan menjadi uran, yaitu seruan perang kami. Tombak besi kita akan menjadi hutan. Kulan akan berjalan di tempat berburu. Lebih banyak laut dan lebih banyak sungai. Matahari adalah bendera kami dan langit adalah tenda kami. Kemudian dia mengirim surat kepada Raja 4 Arah, mengatakan, saya adalah Khan dari Turki, dan saya akan menjadi Khan dari 4 penjuru bumi. Saya ingin kepatuhan Anda. Altun Khan, Khan yang berasal dari ujung kanan bumi, tunduk. Tapi Urum Khan, yang dia maksud itu adalah Raja Romawi, yang berasal dari ujung kiri, tidak mau tunduk. Oghuz menyatakan perang terhadap Urum Khan dan menggiring pasukannya ke barat. Suatu malam, seekor serigala jantan besar dengan bulu abu-abu datang ke tendanya dalam aura cahaya. Dia berkata, Oghuz, kamu ingin berbaris melawan Urum. Aku ingin berbaris di depan pasukanmu. Jadi serigala langit abu-abu berbaris di depan tentara Turki dan membimbing mereka. Kedua pasukan kemudian bertempur di dekat sungai Volga. Oghuz Khan memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian Oghuz dan ke-6 putranya melakukan kampanye di Turkistan, India, Iran, Mesir, Irak, dan Suriah, dengan serigala abu-abu sebagai pemandu mereka. Lalu akhirnya ia menjadi Khan dari 4 penjuru bumi. Di usia tuanya, Oghuz melihat sebuah mimpi. Dia memanggil ke-6 putranya dan mengirim mereka ke timur dan barat. Putra sulungnya menemukan busur emas di timur, sedangkan putra bungsunya menemukan 3 anak panah perak di barat. Oghuz Khan mematahkan busur emas itu menjadi 3 bagian dan memberikan masing-masing kepada 3 putranya yang lebih tua, yaitu Gun, Ay, dan Yıldız. Lalu dia berkata, putraku yang lebih tua, ambillah busur ini
dan tembakan anak panahmu ke langit seperti busur ini." Kemudian dia memberikan 3 anak panah perak itu kepada ketiga putranya yang lebih muda, yaitu Gog, Dag, dan Denis, dan berkata, "Anak-anakku yang lebih muda, ambillah anak panah perak ini. Busur akan menembakkan anak panah dan kamu akan menjadi seperti anak panah." Kemudian dia menyerahkan tanahnya kepada putra-putranya, wilayah Bozok yang disimbolkan dengan panah abu-abu kepada putra sulungnya, dan Ucoks yang disimbolkan dengan 3 anak panah kepada putra bungsunya. Lalu pada perjamuan terakhir dia berkata, "Anak-anakku, aku banyak berjalan. Saya melihat banyak pertempuran. Saya melemparkan begitu banyak panah dan tombak. Saya mengendarai banyak kuda. Saya membuat musuh saya menangis. Saya membuat teman-teman saya tersenyum. Saya membayar hutang saya kepada Tengri. Sekarang saya memberikan tanah saya kepada Anda semua."